Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada materi yang baru. Kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang green innovation, di mana di dalam pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang jenis-jenis dari inovasi, kemudian juga inovasi ramah lingkungan. Nah, inovasi ramah lingkungan itu seperti apa sih? Oke, let's go. Yang pertama kita harus tahu dulu beberapa jenis dari inovasi. Jadi jenis inovasi itu ada 3. Yang pertama adalah breakthrough innovation, kemudian technological innovation, dan yang terakhir adalah ordinary innovation. Di mana kalau breakthrough itu artinya dia tuh semakin unik gitu. Dia tuh jumlahnya sedikit kayak gitu. Kemudian sampai ke technological innovation, dia akan semakin jauh dari unik. Kemudian yang terakhir ada ordinary innovation, di mana dia juga akan lebih jauh lagi dari unik gitu ya, dan jumlahnya juga kalau breakthrough sedikit, kemudian technological innovation jumlahnya semakin banyak, ordinary juga semakin banyak. Nah, contoh-contohnya itu apa saja sih? Kemudian juga pengertian dari masing-masing inovasi itu apa? Ini yang pertama, kita bahas dulu tentang inovasi breakthrough atau breakthrough innovation, di mana inovasi ini merupakan yang paling jarang. Dia juga sangat unik, biasanya digunakan sebagai bentuk awal untuk memperkuat suatu area yang sedang dikembangkan. Dan dia juga menjadi platform bagi inovasi selanjutnya. Bisa dikatakan ya dia itu awalnya gitu ya. Contohnya kalau di sini kayak mesin uap yang pertama kali, kemudian mobil pertama, pesawat pertama, internet pertama, komputer pertama ya. Dan kemudian juga ada yang namanya teknologi nano. Kalau nano itu kan kecil sekali kan ya. Nah, namanya juga nano. Nah, kemudian inovasi ini harus dilindungi melalui hak paten dan juga menjadi rahasia dari perusahaan, atau dia juga harus mendapatkan yang namanya hak cipta. Contoh-contohnya sudah ada di layar ini, ada mesin uap, komputer, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke technological innovation, kita lihat dulu contohnya evolusi dari inovasi. Kalau dulu pada tahun 1930-an televisinya bentuknya seperti itu lah ya, lengkap dengan casingnya itu yang unik sekali gitu ya. Kalau sekarang itu sudah menjadi barang-barang antik gitu ya. Kemudian semakin lama semakin tahun menjadi TV tabung, kemudian TV tabung berubah menjadi TV flat. Ini di sini terakhir dari tahun 2010-an, dan sekarang televisi itu bukan hanya diletakkan begitu saja, dia kan stand ya atau berdiri, tapi sekarang bisa hang on the wall ya. Mungkin someday televisi itu bentuknya tidak seperti ini, tapi betul-betul bentuknya seperti setipis kaca. Ada kemungkinan seperti itu ya. Nah, kemudian bentuk evolusi inovasi yang kedua adalah apa yang kita gunakan sehari-hari, yaitu handphone. Ya, kalau dulu handphone itu besar sekali bentuknya, berat gitu ya. Semakin lama dia semakin kecil, bahkan layarnya sekarang sentuh ya, menggunakan teknologi touchscreen. Nah, ini lebih jelas lagi nih perbedaannya. Dari tahun 1973 sampai ke tahun 2022, bahkan tahun 2022 di sini dicontohkan handphonenya itu sebening kaca. Ya. Kemudian kita lanjut ke jenis inovasi yang kedua, yaitu inovasi teknologi atau technological innovation, di mana inovasi yang muncul setelah breakthrough innovation dan merupakan inovasi pengembangan dari inovasi yang awal atau breakthrough tadi ya. Di sini bentuk inovasinya itu juga membutuhkan perlindungan hukum. Di sini ada beberapa contohnya, ada penemuan pesawat jet. Kemudian komputer tuh besar sekali ya, mesinnya saja segitu besar. Nah, kemudian ada perubahan nih, dia menjadi PC atau personal computer.
Nah, yang sekarang ini sudah berubah menjadi PC-nya itu sudah tidak menggunakan tabung lagi atau tidak berkonde lagi, tapi sudah flat. Sekarang juga orang-orang sudah banyak menggunakan laptop, gitu ya. Kemudian juga inovasi teknologi pada bidang telekomunikasi. Kalau dulu handphone itu cuma bisa buat telepon ya, kalau yang tadi kita lihat yang besar sekali bentuk handphonenya, kemudian berubah dia bisa mengirimkan teks ya. Kalau sekarang itu sudah lebih canggih lagi, bisa ngirim video dan lain sebagainya, seperti handphone yang kita punya lah ya. Nah, kemudian inovasi ordinary. Inovasi ini yang paling umum dan sering dilakukan, dan inovasi ini merupakan pengembangan dari inovasi teknologi untuk menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik. Nah, di inovasi ordinary ini dilakukan setelah melakukan analisa pasar atau market pull, bukan karena dorongan faktor teknologi atau teknologi push. Contohnya adalah makanan instan. Kalau dulu kan makanan instan yang kita tahu bungkusnya tuh pakainya plastik gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bepergian itu kan agak sulit kalau kita sudah lapar, kita mau menyeduh si mie instan itu karena bungkusnya plastik itu ya. Tapi sekarang sudah banyak produk mie instan yang menggunakan cup. Jadi tinggal disobek tutupnya, kemudian dituang air panas, ditutup lagi, selesai. Atau nih contoh yang makanan instan tuh, nasi liwet instan. Kalau dulu kita kalau mau beli nasi instan ya harus fresh gitu ya, tapi kalau sekarang tidak, sudah dalam bentuk pack. Jadi anytime, anywhere, semisal kita bepergian ke luar negeri, kita takut kangen dengan Indonesia, ya kita sudah bawa sajalah makanan-makanan instan ini. Ya, ada nasi liwet instan bisa dibawa ke luar negeri, kemudian di sana ternyata rindu dengan Indonesia, diseduh. Gitu contohnya ya, dan lain sebagainya seperti yang ada di contoh sini. Nah, kemudian kalau itu kan tadi inovasi yang terjadi seperti yang kita ketahui kayak gitulah ya. Tapi kan itu bisa dikatakan tidak semuanya ramah dengan lingkungan. Sedangkan kalau sekarang ini seperti kita ketahui bumi yang semakin tua kayak gitu ya. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu, berkegiatan, ataupun kita menghasilkan sampah misalnya, itu harus yang ramah lingkungan. Kegiatan produksi, semisal kita punya perusahaan gitu ya, kegiatan produksinya kita itu juga harus yang ramah lingkungan. Nah, inovasi ramah lingkungannya seperti apa gitu. Contohnya gitu ya. Nah, ini ada contohnya inovasi ramah lingkungan. Kita belajar dulu tentang sejarah kantong plastik. Siapa sih di antara kita di sini yang tidak tahu kantong plastik? Kita hampir setiap hari menghasilkan sampah berupa kantong plastik atau plastik apapun, bungkus makanan, bungkus permen dan lain sebagainya. Bisa dibilang kita hampir setiap hari menghasilkan plastik. Ya. Nah, kantong plastik itu ditemukan oleh siapa sih sebetulnya? Nah, ini ditemukan oleh ilmuwan asal Swedia namanya Sten Gustaf Thulin pada tahun 1959. Awalnya munculnya kantong plastik ini bertujuan sebagai media pengganti kantong kertas yang proses produksinya dianggap mengancam keberlanjutan alam karena penebangan pohon yang berlebihan. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kenyamanan dan kepraktisan membuat kantong plastik menjadi sampah yang menumpuk. Kita nggak usah jauh-jauh ngomongin di Swiss lah ya. Swiss itu bisa dikatakan negaranya bersih ya. Kalau di sekitar kita saja lah, di depan rumah kita deh. Berapa ada atau tidak sampah plastik yang ada di sana? Nah, ada kan ya? Bisa dikatakan dimanapun kita melihat itu biasanya ada sampahnya. Nah, itu yang menjadi yang harus kita waspadai, yang harus menjadi concernnya kita gitu ya. Nah, kenapa sih bisa menjadi sampah yang menumpuk? Karena kan orang-orang itu sering memakai kantong plastik sekali saja digunakan kemudian dibuang. Nah, tidak lagi menggunakan kantong plastik yang berulang kali. Jadi kita belanja nih kantong plastik. Kemudian
kemudian si kantong plastik ini sudah tidak digunakan lagi gitu ya. Karena kita pikir ya udah, kita sudah mendapatkan manfaat dari si kantong plastik itu dibuang gitu ya. Nah, pada sejarahnya pada tahun awal-awal ada itu, kemudian ada Perang Dunia Kedua, industri plastik sintetis itu sedang dalam titik puncak produksi karena adanya tuntutan untuk melestarikan sumber daya alam. Dengan demikian produksi alternatif sintetis menjadi prioritas dan penelitian tentang plastik terus dilakukan. Pada tahun 1941, PET atau polyethylene terephthalate, aduh susah ya ini nama ilmiah gitu. Pokoknya PET aja lah ya. Nah, PET sendiri merupakan bahan untuk membuat botol minuman bersoda saat itu karena dinilai cukup kuat untuk menahan 2 tekanan atmosfer. Nah, hal ini juga yang membuktikan bahwa serbagunanya bahan-bahan baru yang murah tersebut. Jadi plastik itu mulai digeser dengan keberadaan PET, ada inovasi lagi gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu optimisme terhadap kantong plastik dinilai berlebihan. Setelah Perang Dunia II terjadi pergeseran persepsi terhadap plastik. Kantong plastik tak lagi dipandang positif dan solutif, terutama setelah puing-puing plastik di lautan pertama kali teramati pada tahun 1960-an. Ditambah pada tahun 1962, ada seorang penulis namanya Rachel Carson dalam bukunya berjudul Silent Spring mengungkapkan bahaya dari pestisida. Kemudian pada tahun 1969 terjadi ada kecelakaan, ada tumpahan minyak di lepas pantai California yang juga mulai mendapatkan perhatian. Nah, 2 peristiwa ini meningkatkan kekhawatiran tentang polusi yang semakin kritis. Tadi kan pertama sampah gitu ya. Kemudian yang kedua ternyata ada minyak di lepas pantai California. Nah, kesadaran akan isu lingkungan itu menjadi meledak booming gitu ya dan menyebar dan juga membuat plastik itu dipandang negatif. Jadi pada tahun 1970-an sampai sekarang plastik itu terutama kantong plastik kresek gitu ya, seperti yang ada di screen-nya kalian ini. Plastik itu menjadi limbah yang wajib untuk diwaspadai. Nah, padahal dulu keberadaan kantong plastik ini dianggap solusi karena apa? Untuk menggantikan kantong dari kertas. Karena kertas itu diproduksikan dari pohon-pohon banyak ditebangi. Ternyata keberadaan plastik itu juga tidak aman juga, bukan solusi yang tepat juga karena dia menjadi sampah yang berakhir di laut. Bentuknya seperti apa? Nah, ini setelah ini. Efek dari adanya inovasi plastik. Yang pertama ini. Ini adalah sebuah ilustrasi yang tidak menutup kemungkinan someday ini betul-betul terjadi. Di sini kan ada 2050, tapi pada kenyataannya pada tahun sekarang ini, pada tahun 2022, sudah banyak sampah yang ada di laut. Pada tahun 2014 perbandingannya baru 1:5. Satu sampah, 5 masih ikan. Tapi pada tahun 2050 diprediksi 1:1. Gak usah 2050, sekarang kita sudah banyak menemukan berita-berita tentang sampah yang berada di lautan. Nah, bentuk damage yang berikutnya adalah ini. Ada seekor ikan berada di dalam sarung tangan plastik, dia terjebak, stuck in there. Bayang ya, dia suffer gitu, menderita gitu ya, karena dia terjebak. Kemudian ini, kalau kalian pernah lihat videonya, dia adalah seekor kura-kura yang di hidungnya itu tertancap, entah itu kemasukan sedotan, ya, stuck di sana dan di dalam video tersebut itu terlihat yang menyelamatkan itu susah sekali mengambil sedotan itu sampai berdarah-darah dan memakan waktu yang lama. Dan kebayang gak sih hidung kalian dimasukin benda yang sama aja lah kayak gini nih, sedotan dimasukin ke hidung kalian kemudian dicabut,
bagaimana rasa sakitnya. Dan itu yang dirasakan oleh si kura-kura ini. Nah, kemudian ini anjing laut atau singa laut ini saya tidak bisa membedakan. Dia tidak berkalung berlian, tapi dia berkalung sampah. Sangat miris ya. Kemudian ini juga ada turtle yang dia itu terjebak di jaring nelayan. Biasanya jaring nelayan ini yang hilang terbawa arus, kemudian dia terdampar atau jatuh di tengah lautan, kemudian kena si kura-kura ini. Nah, kalau dia tidak bisa melepaskan itu, dia akan berakhir seperti ini. Nah, kalau ini kura-kura yang kena kail dari pemancing. Siapa di sini yang suka nonton acara mancing yang ada di TV itu? Yang kailnya sampai hilang ya, mungkin kenanya dia. Kasihan ya. Nah, kemudian ini juga ada kura-kura dan ini sempat rame. Ini beberapa waktu yang lalu dia bentuk badannya sampai mengikuti si plastik ini karena dia tidak bisa lepas dari plastik tersebut. Miris sekali. Kemudian ini juga ada kejadian juga hampir sama dengan foto yang kedua tadi. Dia stuck di dalam plastik. Nah, ini adalah bentuk sampah yang ada di tengah lautan. Kebayang tidak? Bahkan ini kalau kita bisa lihat secara sekilas, dia seperti membentuk daratan. Ya mungkin ada kemungkinan kalau semisal kalian berdiri di sana, kalian tidak tenggelam. Saking tebalnya itu sampah yang ada di lautan. Nah, dunia butuh solusi dong. Solusi seperti apa? Solusi inovasi yang ramah lingkungan. Contohnya seperti apa? Nah, ini yang pertama. Kembali lagi, kalau dulu menggunakan kantong dari kertas, kemudian digantikan plastik, sekarang sudah pada kembali lagi ke behavior yang lama, yaitu menggunakan gelas ataupun apapun itu dari kertas karena dia dianggapnya lebih ramah lingkungan. Karena ketika kita buang si gelas ini, maka dia akan lebih mudah untuk diuraikan oleh alam. Nah, gambar yang ada di sebelahnya itu adalah bentuk dari air mineral yang diprediksi akan muncul di beberapa tahun nanti ya. Jadi ketika kita membeli air mineral itu bentuknya sudah tidak lagi menggunakan cup ataupun botol, tapi bentuknya adalah seperti bola. Jadi bungkusnya itu bisa dimakan juga gitu. Jadi tidak ada sampah sama sekali. Zero waste. Nah, kemudian juga ini mungkin ini adalah tas yang berasal dari sampah gitu ya. Dia merupakan barang daur ulang gitu ya. Nah, kemudian kantong kresek ini dia bukan terbuat dari plastik tapi menggunakan bahan yang lain. Ya, mungkin dari saripati, singkong dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah banyak ilmuwan yang melakukan riset tentang hal ini. Mengganti plastik yang tidak dapat diuraikan oleh alam menjadi mudah untuk diuraikan oleh alam. Nah, kemudian inovasi yang berikutnya adalah ini. Kalau ini beberapa waktu yang lalu ada sebuah negara di Eropa yang mereka itu dengan bangganya memperkenalkan alat makan, terutama piring itu dari daun. Padahal di Indonesia kita makan masih menggunakan daun ya. Berarti Indonesia lebih maju dong dari negara-negara yang ada di Eropa dari segi itu ya. Kemudian juga yang terjadi di Thailand beberapa waktu yang lalu, mereka melakukan inovasi yaitu mereka sudah tidak menggunakan styrofoam lagi. Mereka juga styrofoam yang bungkus untuk makanan itu ya, baik itu piring, gelas maupun yang bungkus makanan kalau kita take away. Itu sudah tidak menggunakan styrofoam tapi bahan pembungkusnya, kemudian gelasnya, piringnya itu terbuatnya dari jerami. Memang betul-betul dari jerami. Kalau di Indonesia kan jerami dibakar gitu ya, dan itu menyebabkan polusi lagi gitu ya.
Jadi kalau di luar negeri malah diolah kembali kemudian dijadikan barang lain yang lebih bermanfaat. Ketika manfaat itu sudah diambil oleh si konsumen menghasilkan sampah, sampahnya itu akan mudah diuraikan oleh alam, ya. Nah, kemudian berkaca dari kejadian yang kura-kura tadi ya, karena dia menggunakan plastik, maka akan susah sekali untuk diuraikan oleh alam, berakhir di laut, kemudian kura-kura yang menjadi korbannya. Maka inovasi yang bisa dilakukan berikutnya adalah ini. Straw tapi terbuatnya dari stainless atau barang-barang yang tidak sekali pakai gitu ya. Siapa di sini di antara kalian yang kalau kemana-mana sudah membawa alat makan sendiri? Entah itu straw itu ini ya, sedotan atau piring, bukan, sendok ataupun garpu ataupun sumpit lah. Siapa di antara kalian yang sudah melakukan perilaku seperti itu? Itu bagus ya, behavior yang memang harus ditiru oleh banyak orang. Jadi akan meminimalisir adanya sampah. Yang pertama tadi adalah straw, ya. Nah, ini ada satu buah video yang cukup menarik. Dia juga ada inovasi yang ramah lingkungan. Silakan dilihat. Wow, amazing ya. Bisa ternyata banyak sekali sebetulnya orang-orang yang memang concern sekali dengan
lingkungan, dan mereka berupaya untuk do what they can for the nature gitu ya. Jadi sorry, bukan for the nature, for the environment gitu ya. By make something more natural gitu, supaya kalau semisal dia menghasilkan sampah gitu ya, dia sudah menjadi sampah, ketika dibuang itu tidak akan harm atau mengancam gitulah ya, atau melukai atau menyakiti, merusak lingkungan gitu. No, karena tadi dijelaskan di dalam video itu, ketika dia kena air dia akan larut dalam hitungan menit. Keren sekali tuh. Semoga produksinya dia bisa memproduksi secara massal, kemudian dipakai oleh orang-orang seluruh dunia. Maka bumi ini akan menjadi lebih aman ya, insya Allah, amin. Nah, kemudian teknologi yang ramah lingkungan itu juga merupakan inovasi gitu ya, inovasi yang ramah lingkungan juga. Apa saja? Nih, yang pertama adalah panel surya nih. Jadi kalau di beberapa negara itu sudah ada ya, mereka itu memang menggunakan panel surya itu untuk menghasilkan energi yang dapat mereka gunakan untuk menerangi rumah mereka, kemudian mereka gunakan untuk menyalakan kompor, menyalakan televisi. Pokoknya mereka bisa memproduksi listrik sendiri menggunakan panel surya ini gitu ya. Dan kalau di beberapa kota di Indonesia juga sudah ada sih sebetulnya ya, yang sudah memanfaatkan adanya panel surya ini. Kemudian ini adalah kincir angin, ya sama untuk menghasilkan listrik juga. Kemudian sekarang ini sudah banyak pabrikan yang mereka memproduksi mobil listrik yang diharapkan lebih ramah lingkungan, karena mereka itu tidak ada residu ya. Kemudian juga kotoran sapi itu bisa digunakan sebagai ini ya, biogas ya. Kotoran sapi ketika diolah, kemudian dia tuh bisa hampir sama dengan panel surya tadi dan juga kincir angin ya. Dia bisa menghidupkan lampu, kemudian juga bisa untuk masak atau menyalakan kompor. Atau juga yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari di hunian kita dengan adanya taman di rooftop. Jadi bagian atasnya itu tuh dikasih tanaman gitu ya, biar dia kan menghasilkan oksigen ya, mungkin dia tuh bisa menghasilkan oksigen, jadi lebih udaranya juga jadi lebih bersih gitu, menyaring itu, filter dan purify the air gitu ya. Nah, kalau ini kan agak expensive gitu ya untuk teknologinya. Nah, kalau upaya mandiri untuk green innovation dengan tujuan untuk menyelamatkan lingkungan dari diri kita sendiri sebetulnya ada atau tidak? Nah, sebetulnya ada beberapa upaya mandiri pada green innovation. Mungkin kalian sudah familiar dengan beberapa produk yang akan ditampilkan di sini. Ini adalah beberapa kerajinan yang berasal dari sampah, yaitu ada bungkus kopi, deterjen, mungkin juga ada mie instan dan lain sebagainya. Dan ternyata bisa dijadikan produk lain yang lebih punya nilai ekonomi dan juga punya manfaat. Kemudian juga ini ada tas lagi. Ini dari pewangi, ada kopi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dari botol soda gitu ya. Ya entah botol soda, ada botol soda, kemudian juga ada teh, entah itu teh atau apa ya, pokoknya yang bentuknya cup gitu ya. Kemudian juga ini dari kantong kresek bisa dijadikan bunga. Kalaupun mungkin tidak bisa dijual, setidaknya ketika kita mengolah, kita nikmati sendiri,
kan juga bisa untuk estetika gitu ya, mempercantik rumah. Karena kita punya hiasan berupa bunga ini. Di sini ada atau tidak yang punya skill untuk merubah kantong kresek menjadi bunga-bunga yang cantik seperti ini atau seperti ini dari sedotan? Kalau ada silakan komen di bawah ya. Ini juga ada upaya yang bisa kita lakukan supaya tidak ada yang namanya sampah fashion. Sampah fashion adalah ini, ada baju yang sudah tidak terpakai, mungkin sudah lama, bosan dengan modelnya atau motifnya atau warnanya gitu ya, maka akan dibuang. Tapi sebaiknya jangan dibuang, tapi dibuat menjadi baju juga, tapi dengan model yang lain. Mungkin dari orang tua kamu dibikin menjadi baju yang lebih kecil gitu ya, atau versi mininya. Nah, di antara kalian ada atau tidak yang bisa meremake seperti ini? Kalau ada, komen ya di bawah ya. Ada juga nih yang lucu nih, ini dari botol. Seperti ini botol soda ya. Ini juga lucu sekali, bisa dijadikan pot yang tadinya hampir menjadi sampah saja, ketika diberikan sentuhan art gitu ya, ternyata juga bisa cakep nih. Nah, kemudian juga ini, kalau ini terbuat dari handuk bekas, diberikan semen gitu ya, kemudian dikeringkan, maka akan jadi pot. Nah, ini juga cantik kan, daripada handuk itu cuma dibuang gitu ya di tempat sampah. Nah, di tempat sampah itu berakhirnya akan di mana kita nggak tahu. Nah, daripada mencemari ya mending dimanfaatkan untuk hal yang lain. Nah, kalau ini dari bahan bekas, oh cantik ya ternyata ya. Nah, ini juga ada rajutan dari kantong kresek. Di sini ada atau tidak yang bisa merajut? Kalau ada, komen ya di bawah ya. Kemudian ini last but not least, ini adalah bentuk mandiri yang bisa dilakukan secara individu gitu ya. Sekarang kan sudah tidak zaman lagi menggunakan disk seperti ini. Nah, daripada dibuang begitu saja, nah dibuat barang yang unik nih, dijadikan piring. Nah, ternyata cakep-cakep juga ya. Yang awalnya kita pikir dia tuh sampah gitu ya, tapi ketika diolah, kemudian diberikan sedikit sentuhan seni, maka akan cakep juga. Nah, kemudian ini adalah bentuk kepedulian dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan ketika masih menjadi STIE Muhammadiyah Pekalongan. Kalau sekarang kan STIE Muhammadiyah Pekalongan itu sudah menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan. Nah, ini adalah bentuk kepedulian dari mahasiswa UMPP terhadap lingkungan. Ini merupakan kegiatan dari mahasiswa dengan nama Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Bebas Sampah di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto. Dan kebetulan yang menjadi dosen pembimbing waktu itu adalah saya. Dan ini adalah mahasiswanya, panitia-panitianya yang handle waktu itu. Sebetulnya pesertanya banyak ya, tapi ini adalah panitianya dengan warga desa setempat ya. Kemudian ini yang dilakukan, membersihkan sampah di sungai. Ini before, ini afternya. Lumayan ya. Jadi sebetulnya kita juga bisa kok melakukan something terhadap lingkungan kita untuk menyelamatkan lingkungan kita. Oke, kita bisa menyelamatkan lingkungan itu berawal dari diri kita sendiri. Itu saja. Terima kasih
untuk kesempatan yang diberikan kali ini. Kalian sudah melihat sampai terakhir. Kita ketemu lagi di video yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.